Hai teman-teman semua, pada video kali ini aku seperti biasa akan mengajarkan kalian gimana cara bikin produk ya. Kali ini aku akan bikinin tentang games interaktif ya, games edukatif. Nah, caranya masih sama, kalian harus buka Canva, kemudian kalian klik create di sini yang desain dari HP, menu create-nya ada di bawah sebelah sini ya, teman-teman. Langsung aja kita klik menu create, kemudian kita pilih kertasnya yaitu mobile presentation. Nah, seperti ini nih. Nah, misalnya idenya aku pengen bikin games interaktif tentang hewan ya. Nah, aku cari dulu idenya yaitu kita ganti dulu ini latar belakangnya menjadi tema hutan. Ini idenya bisa apa aja ya teman-teman. Kalian bisa bikin tentang tentang hewan laut, nanti backgroundnya laut. Tentang buah, nanti backgroundnya ya lebih ke yang fresh ya. Kemudian tentang hewan, kemudian tentang macam-macam, banyak ya, banyak banget kalian bisa pilih. Nah, ini kita jadikan background ya teman-teman. Caranya adalah kita tinggal klik ya, titik 3 di sini, kemudian set image as background. Nah, udah jadi seperti ini, tapi ini kan terlalu terang ya, gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa kurangi keterangannya dari sini. Tinggal klik gambarnya, pilih yang ada sini, yang ada kotak-kotak itu, transparansi namanya, kita klik, kita kurangi aja teman-teman. Nah, seperti ini. Kurangin ke sekitaran 60 sampai ke 70. Setelah itu kita masukin eh, teks ya. Nah, aku masukin di sini, aku ganti warnanya aku ganti jadi warna hijau. Kemudian kita masukin lagi teks di sini. Pertanyaan pertama, siapakah aku? Ya. Nah, aku pengen ngerubah si gajah ini menjadi siluet, teman-teman. Jadi kita klik elemen, lalu kita pilih siluet hewan. Oke, kita pilih siluet hewan. Lalu kita klik gambar siluetnya, klik tanda titik 3 di sini, copy style, copy art style, lalu copy ke gambar yang mau kita. Oke, sudah jadi siluet seperti itu. Nah, kemudian kita masukin hewan-hewannya. Tapi sebelum kita masukin hewan-hewannya, untuk mempercantik mungkin kita masukin elemen shape lagi ya teman-teman. Shape yang kotak ya, kotak seperti ini. Nah, kita ganti dulu warnanya menjadi warna putih, kan? Lalu kita copy, kita duplikat ya untuk tempat jawaban-jawabannya. Oke, sudah jadi. Lalu kita masukin hewan hewan-hewannya. Tadi ada gajah kan, gajah. Masukin di sini. Lalu kita masukkan juga katak. Lalu kita masukkan singa. Lalu kita masukkan, let's say, jerapah. Oke, jawabannya udah kita masukin ya, A, B, C, D. Oke, nah lalu kita mau buat jawaban yang benarnya. Ya, oh iya, ada kelupaan. Sebelum kita bikin kontennya, alangkah lebih baik kita bikin covernya terlebih dahulu ya teman-teman. Tinggal digeser aja. Ini tadi harusnya kita bikin dulu covernya ya teman-teman, halaman depannya. Jadi kita masukin dulu di sini misalnya ada jerapah, ada singa, lalu ada gajah ya, seperti ini. Nah, gini. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian mungkin mau ditambah elemen tanah.
Aku ambil yang ini, kita besarin, kemudian kita klik tanda titik 3 ini, kita mau bikin gambar tanahnya itu atau hijaunya itu ke belakang. Send to backwards. Oke, jadi sepertinya tuh kayak hewan-hewannya itu ada di atasnya gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu masukkan lagi teksnya ya. Kita tinggal copy aja. Seri. Oke, di sini seri. Copy lagi kata-katanya hewan. Nah, aku mau kasih efek ke tulisan hewannya. Caranya seperti ini. Klik efek. Klik dulu ya bacaan yang mau dikasih efek. Klik di sini, lalu muncul efek. Kita klik efek. Kemudian aku mau kasih efek curve. Nah, aku mau besarin di sini. Aku mau ganti. Aku mau ganti warnanya menjadi warna ini. Oke. Lalu aku mau bikin, masukin elemen clay. Button. Aku mau ganti warna pinknya menjadi warna agak kehijau-hijauan. Nah, pink satu laginya aku mau, nah seperti ini. Oke, sudah jadi ya covernya. Covernya sudah jadi. Oke, aku mau, terserah ya teman-teman. Sesuaikan aja sesuai kreativitas teman-teman semua. Apakah mau di atas, apakah mau di bawah. Ya, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke isi kontennya. Ya, lalu kita bikin lagi isi kontennya. Ya, kita duplikat. Caranya klik 3 di sini. Lalu duplikat page. Nah, aku bikin di sini satu konten pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya aku akan bikin 2 ya guys, karena kalau kebanyakan ntar videonya panjang banget. Nanti kalian tinggal bikin aja, mau bikin 10 pertanyaan, 8 pertanyaan, terserah ya. Ikutin aja step by step-nya. Oke, sekarang kita mau bikin jawaban salah dan benarnya. Ya, kita duplikat lagi page-nya. Di sini aku mau masukin teks, kasih efek, efek background, mau masukin elemen set Piggy, ya, kayak yang nangis gitu. Nah, di sini, oke. Kemudian aku mau bikin jawaban yang benar. Oke, di sini kita ganti benar. Kita cari happy Piggy. Oke. Nah, udah semua udah seperti ini kan. Jadi aku pengen bikin tombolnya ini gerak-gerak teman-teman. Jadi aku klik aja tombolnya, lalu aku klik animate di sini, kemudian aku scroll, aku pilih pulse. Nah, supaya dia bisa bergerak-gerak. Kemudian supaya ketika nanti si anak yang mengeklik tombol ini bisa lanjut ke halaman berikutnya, kita harus linkkan dia ke halaman berikutnya ya. Kita harus hubungkan dia ke halaman berikutnya. Untuk bisa menghubungkan tombol ini ketika nanti anaknya mencet, dia langsung, eee,
dialihkan ke halaman selanjutnya, kita klik tombolnya, klik tanda 3 di sini, kita klik link, linkkan ke halaman 2, karena kan kita mau dia maju ke halaman 2 ya teman-teman. Oke, setelah itu nanti masuk ke pertanyaannya kan, siapakah aku? Nah, kita harus masukin semua yang ada di sini jawaban-jawabannya ya. Contoh, misalnya, nah, kita harus linkkan lagi nih. Caranya ya klik sama seperti tadi, klik gambarnya, klik link, linkkan ke nomor 5, ke slide 5, karena kan slide 5 itu benar jawabannya ya. Oke, lalu yang katak kita linkkan ke slide 4 yang jawaban salah. Selanjutnya, yang singa juga kita hubungkan ke slide 4, yang jerapah juga kita gabungkan ke slide 4 ya, yang salah. Oke, kita harus tambahin lagi buttonnya ya teman-teman. Nah, kita copy aja, masukin ke nomor 5. Jadi nanti benar, kita main lagi nih di sini. Nah, nanti ketika jawabannya benar, kita harus linkkan lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Nomor 3 ya. Oke, aku ulang ya. Nah, di sini kita tadi kan sudah bikin button-nya ini bisa gerak-gerak ya kan. Lalu nanti si anaknya kan pencet tuh. Pas anaknya pencet, dia akan otomatis ngelink ke halaman 2. Caranya, klik gambarnya, klik tanda titik 3, link ke halaman 2 ya. Selanjutnya, masing-masing dari gambar ini harus di-link-kan ke masing-masing jawaban. Contoh misalnya anaknya pilih jawaban yang benar gajah. Si gajah ini kita harus link-kan ke jawaban yang benar ke nomor 5, ke slide 5 tadi ya. Karena slide 5 ini kan jawaban benar. Nah, sebaliknya kalau jawabannya salah kita harus link-kan ke slide 4 karena slide 4 ini jawabannya salah, teman-teman. Oke. Lalu buttonnya ini kita copy ya, kita duplikat, tarik aja seperti ini ke page 4. Lalu kita balik ya. Jadi kalau misalkan salah, dia akan mengulang pertanyaannya. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua ini salah, contoh nih, misalnya aku mau lakukan hal yang sama ya. Misalnya aku ke link 4, jawaban salah. Aku linkkan ke jawaban benar, ke 5. Aku linkkan ke jawaban ke-4, aku link ke jawaban 4. Oke. Nah, nanti di sini ketika salah, ya, ketika si anaknya pencet lagi ini, kita harus ngelingkan lagi ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan nomor 3, teman-teman. Ya. Oke, nah yang ini nanti kita akan edit ke pertanyaan edit linknya ke pertanyaan selanjutnya, which is slide nomor 3 kalau benar. Ya, kita kasih animate-nya udah tadi, animate-nya udah juga. Nah, sekarang kita mau eh, videonya ini ada musiknya. Caranya kita balik lagi ke Elements, pilih audio, ya. Kita cari musik games. Audio, misalnya yang ini ya. Nah, oke. Kalau mau ngedit, mau ngurangin, mau nguatin, dari sini. Klik musiknya, klik volume, tinggal dikecilin, dikuatin. Biasanya sih aku pakai 35 ya, teman-teman. Oke, terus misalnya nih kita mau kasih efek salah, ya kan? Game of audio. Ya, efek.
Nih, kita mau masukin sound effect, ya kan? Terus kita mau masukin sound effect di jawaban yang benar. Nah, misal kita mau pakai yang ini. Oke, sekarang sudah selesai, kita tinggal present aja ya. Desainnya kan tadi sudah selesai ya, sekarang kita tinggal present ya. Tadi kalian tinggal klik aja bacaan present di pojok di sebelah sini. Tadi ada bacaannya present, kalian klik nanti dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, jadi nanti ketika anaknya pencet tombol ininya, tombol play-nya, misalnya nih. Nah, siapakah aku? Kalau pertanyaannya benar, dia klik gajah, otomatis benar. Ya, next pertanyaan. Lalu mau mana ibuku? Yang ini atau yang ini set benar. Ke next selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia jawabannya salah, yang manakah ibuku? Salah. Nah, ketika si anaknya pencet tombol like ini, dia akan kembali ke pertanyaan sebelumnya. Ya, seperti itu teman-teman. Paling segitu aja tutorialnya. Nanti teman-teman bisa share games-nya ini pakai link Canva ya. Jadi ini kan udah selesai ya semuanya. Kalau teman-teman mau share, teman-teman klik share di sini. Kemudian teman-teman akses levelnya ubah ke anyone with the link. Can view ya teman-teman. Kemudian copy linknya. Nah, nanti linknya itu teman-teman masukin ke etalase toko Linkit-nya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Bye-bye.